Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadi dari Teknik Informatika UPP 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game sederhana dari Godot Engine. Nah, yang pertama kita buka dulu Godotnya. Setelah itu kita klik di sini. Ini name projectnya kita beri nama, misalnya di sini Boran. Oke, setelah itu di project path-nya ini kita centang saja ke foldernya. Lalu ini kita pilih di direktori mana kita akan menyimpan dokumennya. Misalnya di sini saya pilih di D karena yang C itu dia sistem nanti gampang penuh ya. Setelah itu kita select current foldernya, dan di sini ada pikiran error. Di sini kita harus pilih yang compatibility. Setelah itu kita klik create. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari folder yang kita buat tadi. Ini ada namanya Boran di dalam Godot Engine-nya. Setelah itu kita, karena ini 3D, kita ubah dulu jadi 2D. Nah, dan di sini kita cuma ada garis yang saling membentang seperti ini. Setelah itu di sini ada tulisan ras bla bla bla. Kita akan membuat apa saja isi yang ada di dalam game nantinya ya. Pertama kita klik dulu bagian yang kosong ini, lalu klik kanan, klik new folder, lalu kita buat folder pertama yaitu misalnya di sini saya buat asset. Nah, setelah itu di dalam folder asset ini kita klik, lalu kita klik kanan, kita buat folder baru dengan nama karakter. Selanjutnya di sini seperti ini. Selanjutnya kita bikin turunan lagi, kita buat folder baru dengan nama collection. Selanjutnya kita bikin turunan lagi dengan nama tileset. Nah, di dalam aset ini ada karakter, collection, dan tileset. Di dalam karakter ini kita nanti akan menampilkan bagaimana cara dia lari, cara dia mungkin bernafas, loncatnya bagaimana. Dan dalam collection ini dia akan memunculkan seperti koin atau dan sebagainya. Dan di tileset ini kita akan memunculkan bagaimana dia akan seperti memunculkan rintangan atau kotak pijakan itu dan sebagainya. Dan selanjutnya kita akan memasukkan apa yang sudah kita download dan kita perlukan dalam pembuatan game kita nantinya. Selanjutnya kita akan memasukkan file yang kita download tadi yang sudah saya sediakan untuk pembuatan game kita. Yang pertama ada karakter. Nah, karena di dalam karakter ini ada pelayaran game semua ada, maka kita buat dulu foldernya di sini. Dalam karakter ada player. Nah, setelah itu di dalam player kita akan buat lagi folder baru dengan nama Edo.
kita masuk ke yang idle. Kita klik dulu bagian foldernya. Setelah itu kita buka bagian idle sini. Oke, setelah itu kita blok semua, lalu kita tarik ke dalam foldernya. Nah, ketika seperti ini dia sudah masuk ya. Lanjut kita masukkan gambar ke bagian jamnya. Oke, sudah masuk. Lanjut ke bagian yang lain. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita ke bagian collection. Kita masukkan yang dari collection kita. Di sini ada koin dan key-nya. Selanjutnya yang talset ini kita masukkan juga sekalian yang ini. Oke, sudah masuk semua ya. Apa yang kita akan buat pembuatan game kita nanti. Selanjutnya di sini adalah scene. Kita pilih yang dua di skin ini. Selanjutnya kita rename map 2D nya seperti nama game kita tadi atau yang lainnya bisa, terserah. Oke, saya tulis seperti ini. Selanjutnya kita bikin playernya juga agar muncul di sini ya. Coba klik di sini. Lalu kita klik Ctrl A. Lalu kita cari 2D. Kita pilih yang karakter body ini, lalu kita klik create. Dan di sini ada tanda seru, itu tandanya kita harus ada bentuknya di dalam karakter body ini. Selanjutnya kita kasih nama dulu ya. Di sini kita coba menggunakan nama player. Selanjutnya kita buat agar tanda menghilang. Kita klik playernya, lalu kita klik Ctrl A, lalu kita cari di sini collision. Nah, ini dia. Lalu kita klik. Selanjutnya kita untuk memunculkan dari karakter kita tadi, kita klik bagian player, lalu kita klik Ctrl A, lalu kita cari di sini animated. Split 2D yang ini. Setelah itu kita klik create. Nah, maka dia akan muncul di sini.
Setelah itu animated sprite-nya kita naikkan ke atas seperti ini. Setelah itu kita klik animated sprite-nya. Coba kita lihat sebelah kanan ini. Kalau kita klik bagian animation, lalu ini ada tulisan MT, kita klik, lalu kita menu sprite fresh, lalu kita klik bagian animated sprite-nya lagi, maka akan muncul Oke, selanjutnya karena belum ada mapnya, maka kita akan membuat mapnya terlebih dahulu dengan cara kita klik doranya, lalu kita klik Ctrl A. Setelah itu cari yang namanya tile map. Nah, yang ini tile map layer, kita klik, lalu kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik tile map layernya. Setelah itu di sini ada tileset empty-nya, kita klik yang ini tileset. Lalu di sini kita ada tulisan tileset dan tile map. Klik yang bagian tileset, karena dia kosong, masukin aset tilesetnya. Yang ini klik, lalu kita masukkan sini. Setelah itu ini pilihan yes atau no, kita klik yes. Nah, maka dia akan muncul tilesetnya di sini ya. Dan ini adalah untuk objek-objek yang akan kita gunakan di dalam map ini. Seperti ini ada batu, ada tumbuhan, ini ada air atau dan sebagainya, jamur, ini kendi, nah sejenisnya. Ini ada batu-batuan buat pijakan, dan ada ini seperti jembatan. Dan jika dia diklik tileset ini, yang tileset ini, maka di atasnya dia akan ada ininya, tanda kotak-kotaknya itu, dengan caranya seperti ini. Setelah itu klik bagian move mode-nya, lalu kita pindah ke bagian bawah layarnya ya. Misalkan di sini kita nggak mau ada pohon, lalu kita hapus, maka harus kita hapus di sini dengan cara klik tombol ES-nya di tilesetnya, kita klik erase di sini agar tidak muncul di tilemapnya nanti ya. Kita pilih di sini agar dia jadi berwarna abu-abu dan tidak kita pakai, maka dia tidak akan muncul atau tidak akan bisa digunakan pada tilemap. Kalau kita save dulu, selanjutnya kita akan memberi pijakannya ini ke petanya. Pertama kita klik pentilnya dan kita buat misalnya seperti ini.
kita klik save. Lalu kita coba dulu di sini kita play. Nah, maka dia akan seperti ini. Kenapa dia tidak nampak ke sini? Karena dia belum diatur programnya agar dia bisa nampak di bagian petanya ini. Caranya adalah kita klik dulu download playernya. Di kanan ini ada tileset. Kita klik tilesetnya, lalu kita scroll di basic layer, lalu kita klik add element. Nah, dah. Setelah itu balik ke tilesetnya. Di tileset ini ada mode plane. Lalu kita select property editornya, kita pilih yang basic layer 0. Jadi kita run. Nah, maka dia akan tembus. Kenapa dia tembus? Karena dia belum diberi program atau seperti pijakan di sini. Dia belum ada seperti isinya atau dan sebagainya. Bagaimana caranya? Seperti ini caranya ya. Kita klik dalam player, lalu kita klik yang bagian tileset, lalu kita klik yang bagian basic layer, lalu kita klik add element. Nah, setelah itu kita pergi ke tilesetnya, kita klik ke plane, kita select property editornya, lalu kita klik basic layer 0. Nah, di sini kita bisa pilih bagaimana saja ya yang bisa kita pijak atau tidak, seperti ini. Dan begini caranya agar dia bisa dipijak oleh playernya. Kita klik ini. Nah, ketika dia sudah biru maka dia akan bisa dipijak oleh playernya. Kita cek dulu, lalu kita coba run. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Dan yang bagian tahun ini kita misalnya masukkan yang ini, lalu kita klik run. Nah, dia akan tembus karena dia belum diberi properti untuk bisa dilewati atau dilewati oleh playernya. Caranya agar bisa dipijak semua, kita pilih mapnya yang bisa dipijak seperti ini. Kita pilih semua dan bagian atas misalnya seperti ini, lalu kita klik save. Lalu kita coba run. Nah, dia akan bisa dipijak seperti ini. Lalu di sini kita coba memasukkan pohonnya dengan cara klik. Lalu kita taruh pohonnya di sini misalnya. Setelah itu kita save, lalu kita run.
seperti yang kita lihat bahwa playernya ada di belakang dari pohon tersebut. Bagaimana caranya agar pohon ini berada di belakang player? Seperti ini caranya. Kita harus memindahkan tangga player ini ke atas player ya, seperti ini. Kita set dulu. Setelah itu kita run. Nah, maka dan playernya udah ada di depan pohonnya kan, sudah bisa nampak playernya dari ketika ada pohon. Lalu kita ubah sedikit settingannya agar kelihatan lebih gaming. Caranya diubah parameternya dengan cara project setting. Di sini ada fisik 2D, fisik ini bukan 2D. Di sini kita bikin gravity-nya 2300. Oke, kita close. Lalu kita run dulu. Ketika di play maka outputnya akan seperti ini. Dia lebih berat dan cara untuk membuat jamnya lebih tinggi atau lompatnya lebih tinggi kita buat di scriptnya ya. Kita masuk ke player, lalu kita klik yang scriptnya ini. Di sini kita speednya saya buat 350 dan ininya di velocity ini kita buat 750. Setelah itu kita save, kita run. Maka lanjutnya dia akan lebih tinggi ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan fitur kameranya ya. Kita kembali ke 2D, kita klik player, kita klik Ctrl A, kita cari kamera. Ini ada kamera 2D, kita klik, lalu kita klik dengan cara klik kamera 2D nya, lalu ke bagian zoom. Misalnya di sini saya buat 1,7, samakan, maka dia akan lebih kecil. Kita buat 2 saja, maka dia akan lebih kecil munculnya ya. Lalu kita run. Nah, dia akan kelihatan lebih gaming. Selanjutnya kita akan membuat HD dari playernya sama mapnya. Kita zoom dulu baru terlihat jelas. Caranya klik player, lalu kita masuk ke tekstur, kita ubah filternya ke nearest. Nah, dia akan lebih jelas. Selanjutnya kita ubahnya agar lebih bagus dengan cara klik download playernya, lalu pergi ke tekstur,
miris, makanya dia akan terlihat lebih jelas dan bagus. Lalu kita klik save dulu. Lalu setelah itu, agar membuat kameranya terlihat lebih smooth, kita pergi ke kamera, kita ke position smoothing, lalu kita klik on. Speednya kita bisa bikin, disini saya buat 8. Oke, setelah itu kita coba run, kita save dulu. Setelah itu kita coba run. Nah, dia lebih smooth, tidak kaku seperti tadi ya. Setelah itu kita akan masuk ke bagian movement atau lari. Lalu kita klik player lagi. Kita klik player. Setelah itu animate spread study, maka dia akan muncul. Dan kalau kita mau tambah yang lari, kita klik ini add animation control enter, kita rename namanya jadi run. Lalu kita tarik yang bagian runnya ini dengan cara klik. Kita tarik ke sini. Oke, udah masuk. Setelah itu kita klik, dia larinya lebih lambat. Kita coba FPS diganti 20. Kita save. Nah, maka dia akan lebih cepat lari ya. Lalu kita coba run. Karena di bagian gamenya ini gamenya tidak tereksekusi, maka kita coba ubah di scriptnya. Klik di playernya, ada tambah ke ada batu keras tadi. Caranya kita klik ada batu scriptnya, lalu kita letakkan di sini dengan menekan tombol kontrol, lalu kita lepas. Setelah itu kita ganti varjarnya ini jadi UI. Setelah itu kita masukkan function di sini. Kita ketik if velocity ketika x lebih besar dari 0 atau velocity x lebih kecil dari 0 player UI
kita save, lalu kita coba run dulu. Nah, maka dia sudah berjalan. Oke, setelah itu kita lanjut agar si player ini bisa ketika dia klik ke kanan dia akan ke kanan, ke kiri dia akan ke kiri. Caranya kita cari ke sini, ada F direction ini, kita klik enter. Kita isi kode seperti berikut, yaitu ketika player flip ada akan ketika dieksekusi atau diperiksa, ketika dia naik, dia akan membuat player sistemnya akan selalu memeriksa sistemnya agar dia bisa berjalan sesuai dengan perintahnya. Seperti kita save dulu, lalu kita run. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan atau kiri. Nah, dia sudah bisa kanan dan ke kiri. Karena tutorialnya cukup sampai di sini, mungkin saya akan menunjukkan hasil dari punya saya yang asli. Saya save dulu. Yang berikut ini, dan ini adalah game yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti ini. Ini adalah game yang saya buat sebelumnya. Langsung saja kita tunggu hasilnya. Baiklah, sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya Renang Yadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.